menjawab pertanyaan dari Saulan Julia Chandra dengan NIM 451. Pertanyaannya, apakah faktor lingkungan sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Jawabannya berpengaruh karena misalnya jika kita ingin beli mochi, kan mochi sekarang lagi viral-viralnya nih. Kita ingin beli mochi di toko A, pasti kita tanya dulu dong ke teman kita yang pernah beli mochi di toko A tersebut, enak nggak? Kalau misalnya enak, mungkin kita bisa beli di toko tersebut. Nah, kalau misalnya nggak enak, itu bakal jadi pertimbangan kita bakal beli mochi di toko A tersebut atau cari di toko lain. Selanjutnya pertanyaan dari Dewi Sekar dengan NIM 662. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda apa saja yang harus disiapkan seorang produsen yang akan produksi produk baru agar tetap bisa sustain di pasaran dalam aspek sosial dan budaya? Jadi yang harus disiapkan adalah produsen harus mengetahui suatu keadaan budaya di pasar yang akan dituju. Misalnya di Indonesia, budaya makan di Indonesia itu harus ada nasi gitu, terus kemudian ada pedas gitu kan. Jadi si produsen ini harus mengetahui lingkup budayanya, terus kayak kebiasaan dari masyarakat di Indonesia seperti apa gitu, agar bisa tetap sustain, bisa bertahan. Selanjutnya pertanyaan dari Bisma Dava Diaul Haq dan NIM 487. Bagaimana kebudayaan dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk? Jadi misalkan di Indonesia ini masyarakatnya mayoritas memakai pakaian yang sopan dan juga tertutup. Jadi masyarakat Indonesia akan lebih memilih produk-produk pakaian yang tertutup dan juga sopan gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Staminatus Adia dengan NIM 476. Bagaimana cara menghilangkan kesenjangan antara kelas sosial? Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sana. Kemudian memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat, jadi tidak pandang bulu dan diberikan akses yang sama antar kelas sosial gitu. Kemudian diadakannya penyuluhan untuk masyarakat. Selanjutnya pertanyaan dari Niza Revi dengan NIM 462. Bagaimana jika suatu produk yang ditujukan kepada semua kalangan ternyata tidak sampai di semua kalangan? Nah, contohnya saja Starbucks. Nah, Starbucks ini memberikan solusi untuk bisa sampai di semua kalangan, tidak hanya di kalangan atas dan juga menengah, tapi juga bisa di kalangan bawah, yaitu dengan cara memberikan diskon, misalnya diskon 50% ataupun diskon-diskon tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Dwi Cahya dengan NIM 2021-480 dengan pertanyaan, alasan apa yang mendasari bahwa perkembangan kelas sosial itu penting dalam memahami konsumsi? Jawabannya, perkembangan kelas sosial memiliki peran penting dalam memahami konsumsi karena alasan-alasan berikut. Yang pertama yaitu perbedaan kebutuhan dan preferensi konsumen, di mana kelas sosial seringkali mencerminkan perbedaan dalam kebutuhan, preferensi, dan prioritas konsumen. Yang kedua yaitu dalam daya beli dan pengeluaran konsumen, di mana kelas sosial mempengaruhi budaya beli dan pola pengeluaran konsumen. Yang ketiga yaitu perbedaan konsumsi simbolis, di mana kelas sosial dapat mempengaruhi konsumsi simbolis, yaitu konsumsi yang berkaitan dengan status, prestis, dan citra sosial. Dan yang keempat, pengaruh dalam pengambilan keputusan, di mana kelas sosial juga dapat mempengaruhi pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan konsumen dan memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen secara lebih baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nita Febri Aryani dengan NIM 2021-441. Dengan pertanyaan, sebutkan variabel apa saja yang menentukan kelas sosial. Terdapat beberapa variabel yang dapat menentukan kelas sosial seseorang. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama, pekerjaan dan pendapatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga kekayaan dan kepemilikan, yang keempat latar belakang keluarga, yang kelima lingkungan tempat tinggal, yang keenam koneksi dan jaringan sosial, yang ketujuh yaitu gaya hidup dan preferensi konsumsi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ali Rido dengan NIM 2021-341, yaitu pertanyaannya, apakah budaya organisasi merupakan bagian dari identitas suatu organisasi atau perusahaan? Jawabannya yaitu adalah iya, karena budaya organisasi merujuk pada sekumpulan nilai-nilai, keyakinan, norma, tradisi, dan perilaku yang diadopsi dan dibagikan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi mencerminkan identitas kolektif dan karakteristik unik dari organisasi tersebut.
Budaya organisasi memainkan peran penting dalam membentuk identitas suatu organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nailul Farel dengan NIM 2021-550. Dengan pertanyaan, menurut kelompok Anda, bagaimana mobilitas sosial dapat memengaruhi pengalaman dan identitas subbudaya seseorang? Jawabannya yaitu dengan cara mengubah lingkungan sosial dan konteks kehidupan mereka. Ketika seseorang berpindah ke kelompok sosial yang berbeda, mereka akan mengalami perubahan dalam norma, nilai, dan pola perilaku yang ada dalam subbudaya tersebut. Misalnya, jika seseorang dari latar belakang ekonomi kelas rendah naik ke kelas menengah atau atas, mereka mungkin akan mengalami perubahan dalam cara berpakaian, gaya hidup, atau kegiatan sosial yang mereka ikuti. Hal ini akan berdampak pada pengalaman mereka dalam menjalin hubungan sosial, mendapatkan perspektif baru, dan beradaptasi dengan subbudaya baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Roshida Vita Idelia dengan NIM 2021-637 dengan pertanyaan, apakah kelompok sosial mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi? Jawabannya yaitu ya, karena adanya faktor-faktor berikut seperti satu, pengaruh sosial, di mana manusia secara alami cenderung dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Yang kedua yaitu norma kelompok, di mana setiap kelompok sosial memiliki norma atau aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dan pilihan konsumsi. Individu cenderung ingin diterima dan dipandang positif oleh kelompoknya, sehingga mereka akan cenderung mengikuti norma kelompok dalam keputusan konsumsi. Yang ketiga yaitu identitas dan afiliasi kelompok, di mana keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu seringkali menjadi bagian penting dari identitas individu. Yang keempat yaitu informasi dan rekomendasi, di mana kelompok sosial juga dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi yang berpengaruh dalam keputusan konsumsi.